bersyukur kepada Tuhan, Kaulah anak domba Allah yang tersembelih, yang berkorban, dan hari ini sebentar kami mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kami umat pilihan. Kami bersyukur untuk semua anugerah sepanjang minggu ini bersama dengan keluarga kami masing-masing dan jemaat Tuhan, domba-domba gembalaanmu. Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu dengan keterbatasan waktu dan kemampuan. Kiranya Tuhan yang beranugerah menolong setiap kami melakukan firman-Mu, supaya Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang remaja, pemuda, dan berusia lanjut tanpa terkecuali hamba-Mu juga. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya menyampaikan satu tema yang memang jarang disampaikan oleh pendeta-pendeta di dalam sebuah gereja lokal kepada jemaatnya, yaitu mengenai persepuluhan dan keuangan daripada saudara dan saya, termasuk keuangan gereja Tuhan. Saya akan mulai dengan beberapa komentar dan pertanyaan, juga beberapa hal yang mungkin isu-isu yang membuat banyak topik atau isu mengenai persepuluhan menjadi ramai. Kalau saudara membaca atau mendengar di YouTube dan sebagainya, ada begitu banyak pandangan. Saya sendiri sudah membaca, memperhatikan baik dari zaman Alkitab sampai zaman sekarang, bagaimana mengenai isu persepuluhan ini begitu banyak pandangan. Hari ini setelah saya memperhatikan itu semua, saya sampaikan dalam tempo sekitar 45-50 menit supaya saudara bisa menangkap intisarinya daripada persepuluhan dan mengenai keuangan, baik keuangan pribadi, keluarga, keuangan gereja Tuhan. Saya mulai dengan komentar dari Pendeta Yonatan, perintis gereja Tuhan di tempat ini. Beliau satu hari pernah berkata kepada saya, Pak Randy, jika jemaat tahu memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan, keuangan gereja Tuhan mestinya tidak akan pernah kurang. Itu kata beliau yang saya kutip kepada saya secara pribadi ketika beliau masih hidup. Yang kedua, nanti saya akan bahas satu demi satu. Seorang pernah juga berkata kepada saya, Pak, saya tidak akan memberikan persembahan persepuluhan ke gereja GKRI Kelapa Gading. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, karena saya mau mendukung ke pelayanan di tempat lain, kata orang ini, kata bapak ini. Dan saya tahu persis yang dimaksud pelayanan yang dia mau kerjakan dan dia mau berikan. Yang saya tahu adalah dia tidak jujur untuk mengatakan apa adanya, tapi dia mencari sebuah alasan untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan sebagaimana seharusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang lain yang bertanya, Pak, apakah kalau saya dalam keuangan yang tidak cukup, apakah saya masih harus memberikan persepuluhan kepada Tuhan melalui gerejanya? Bukankah Tuhan tahu kondisi saya? Kalau saya sudah berkecukupan, maka saya akan memberikan persepuluhan, kata orang ini. Bagaimana kita menyikapinya? Yang keempat, beberapa orang berpendapat persepuluhan itu adalah perintah Allah dalam perjanjian lama, melalui para nabi seperti Musa, Hagai, Maleakhi, dan sebagainya, namun tidak ada di dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru maksudnya. Baik oleh Tuhan Yesus maupun oleh para rasul, apalagi sekarang dalam zaman modern. Sudah tidak berlaku lagi. Yang ada ialah persembahan sukarela saja menurut orang ini. Yang berikutnya, kemana saya harus memberikan persembahan persepuluhan saya? Apakah saya harus memberikan ke gereja lokal tempat saya beribadah menjadi jemaat gereja tersebut, atau bolehkah sesuka hati saya? Karena ini uang-uang saya kasih persembahan persepuluhan kemana saja saya mau, boleh dong, kata orang ini. Yang terakhir, ini saya sendiri yang mendengar langsung dari seorang pengusaha yang non-Kristen, yang tidak percaya. Dia bilang pada saya, Pak Randy, Bapak pendeta ya? Iya, saya bilang. Kalau gitu Bapak 1 bulan bisa dapat banyak dong Pak, dia bilang. Loh kok begitu Pak? Iya, karena dia bilang, ini kata seorang yang non-Kristen, kalau ada 100 orang, 1 orang gajinya 10 juta, memberikan Bapak 1 juta, 100 orang berarti Bapak terima 100 juta. Kepada saya, orang ini pengusaha,
Dia non-believer, bukan orang percaya. Saya hanya tersenyum. Tidak seperti itu, Pak. Saudara yang kasih Tuhan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang lebih, pasti lebih banyak lagi isu-isu pertanyaan seputar keuangan dan persepuluhan. Bagaimana kita menyikapinya? Dalam waktu yang singkat ini saya coba memberikan poin-poin penting. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, isu-isu tertentu, saudara bisa WA saya secara pribadi. Karena di bagian akhir saya coba tampilkan beberapa pertanyaan dan menjawab seperti apa yang saya katakan. Saya coba perhatikan Alkitab, perhatikan diri saya, perhatikan jemaat, perhatikan gereja A, gereja B, keseluruhan bagaimana kita seharusnya bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada diri kita. Kemarin saya melayani pemindahan tanah makam dari orang tua almarhum Bapak Pendeta Yonatan ke tempat di Kerawang Barat. Dan saya memperhatikan ketika semua berakhir di dalam sebuah liang lahat, tidak ada yang memang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Termasuk seorang pendiri dari gereja besar, karena menuju tempat sana, seorang berkata pada saya, "Pak Randy, perhatikan sebelah kiri, itu ada kuburan dari pendeta besar." Ya, terus fotonya dipajang di sana, tidak jauh, hanya sekitar mungkin 50 meter gitu dari tempat di mana saya memimpin kemarin. Juga tidak ada sesuatu yang istimewa, ya hanya tanah makam, cuma dipasang foto yang mungkin ukuran 60 kali 80 gitu, ukuran cukup besar. Dan apa yang dapat dibanggakan? Enggak ada. Di situ semakin saya menyadari memang betul bahwa akhirnya kita tidak bisa membawa apa-apa ke dalam dan keluar dari dunia ini. Nah, hari ini terkait dengan banyak hal isu itu, saya coba meringkas beberapa poin penting bagi saudara untuk kita dapat menangkap prinsip Alkitab di dalam keuangan kita, persepuluhan, persembahan termasuk urusan keuangan, termasuk kehidupan kita. Tadi berbagai isu yang saya sampaikan, juga beberapa praktek di dalam gereja. Kita mulai dengan yang pertama, persepuluhan adalah pengaturan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, ya bisa dibantu. Ada masalah? Ya. Persepuluhan adalah pengaturan Tuhan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan saat ini demi siapa saudara? Demi kebaikan umat Tuhan, saudara dan saya. Kita adalah milik Tuhan, kita punya Tuhan. Perjanjian lama dalam Imamat pasal 27 ayat 30 dan 32, saya kutip di sana. Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus. Persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama, maka orang memberi waktu itu sistem tukar-menukar, belum ada uang belum ditemukan sebagai sistem tukar-menukar, maka orang bisa barter barang. Kita tahu waktu kita sekolah juga seperti itu ya, tukar-tukaran barter barang. Maka yang diberikan oleh orang yang percaya Tuhan, orang Israel diperintahkan lewat Musa dan para nabi adalah hasil pertanian, hasil peternakan, belum ada sistem keuangan. Tapi kalau saudara masuk ke dalam perjanjian baru, maka perjanjian baru khususnya di dalam Matius pasal 23 ayat 23 dan sebagainya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang menjadi segala sesuatu penghasilan kamu dalam bentuk uangkah termasuk di dalamnya harus diberikan kepada Tuhan menjadi bagian untuk Tuhan. Matius 23 ayat 23 berkata, di sini Tuhan Yesus, saudara perhatikan, sedang berbicara kepada orang Farisi ahli Taurat yang tadi kita sudah baca dalam Matius 23 ayat 23. Mereka memberikan persembahan dari penghasilan, dari ini, dari itu, persepuluhan dan sebagainya. Lalu mereka melupakan kasih, kesetiaan, keadilan, bagaimana belas kasihan. Mereka tinggalkan. Jadi ketika orang Farisi memberikan bagiannya, aku sudah selesai ya Tuhan, seperti orang bayar pajak 10%,
Maka tidak ada lagi bagian aku harus bagaimana, pokoknya aku sudah seperti bayar pajak. Lalu orang-orang tertentu menganggap ketika dia memberikan kepada Tuhan 1/10, maka mereka sudah menyelesaikan tugas yang seharusnya. Dia lupa bahwa ada bagian yang ketika memberikan, tadi kita nyanyikan, ini duniahu, seluruh ciptaan Tuhan. Berulang-ulang kali saya katakan, dari air liur burung walet orang bisa kaya raya. Dari air liur burung walet. Kalau air liur saudara dan saya tidak bisa bikin kaya, ya. Tapi air liur burung walet bisa bikin jadi kaya. Heran ya. Makanya ini adalah dunia ciptaan Tuhan. Tuhan taruh di dalam dunia ciptaannya. Lalu ketika kita diperintahkan untuk memberikan, mengembalikan bagian yang saudara dan saya miliki menjadi pengaturan Tuhan. Dari sejak dalam perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini. Tapi ada dua hal. Termasuk teman-teman yang remaja pemuda, saya pun sejak, saya ingat waktu itu gajian 400.000 ya, 400.000. Belajar setiap memberikan bagian yang memang bukan milik saya tapi milik Tuhan. Sejak saya kuliah tahun 86, kerja tahun 87. Belajar memberi. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa sih? Nanti kita akan lihat. Ini semua harus dilakukan bukan hanya sebagai sebuah ketaatan aku memberi, tetapi hati kita harus ada keseimbangan antara kita memberikan kepada Tuhan dengan cinta kasih kita kepada Tuhan. Kalau tidak tadi seperti orang bayar pajak. Saudara kalau bayar pajak bulan Maret bikin laporan, ada nggak cinta kasih di sana? Ada juga stres ya. Kemarin saya ketemu seorang pengusaha, Pak, saya tidak lagi bisnis, dia bilang karena udah selesai. Saya bilang kenapa kepada pengusaha ini? Aduh Pak Randy, stres. Loh stres apa Pak? Ngurusin pajak Pak, stres Pak. Khususnya mau bulan Maret dia bilang gitu, stres. Sampai teman saya, rekan saya ini yang satunya nggak terlalu pusing. Saya yang pusing Pak, dikejar-kejar orang pajak. Jadi kalau udah bayar saya lega. Jadi bentar mau bulan Maret stres lagi, lega. Nah kalau persembahan kepada Tuhan seperti ini bagaimana saudara? Setiap kali kita mau beri kepada Tuhan, kita stres. Tuhan aku stres nih memberikan bagian yang harus aku berikan persepuluhan ini. Pasti bukan seperti itu. Maka dikatakan di dalam bagian ini yang satu harus dilakukan. Maksud Tuhan Yesus adalah semua yang kamu katakan tadi dalam Matius pasal 23 ayat 23 harus dilakukan, termasuk di dalamnya persembahan persepuluhan. Namun yang lain Tuhan Yesus bilang apa? Jangan diabaikan. Apa yang harus diperhatikan jangan diabaikan? Tadi, coba kita buka sekali lagi secara lengkap. Matius 23 ayat 23 supaya saudara tangkap keseluruhan. Karena khotbah ini direkam, saudara nanti juga bisa ulangi. Matius 23 ayat 23. Saya bacakan sekali lagi supaya kita semakin jelas. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, bayangkan ya. Orang Farisi ini bayar persepuluhan dari selasih, adas manis, jintan, ini semua rempah-rempah. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Tidak ada keadilan, tidak ada kesetiaan, tidak ada belas kasihan, kata Tuhan, tidak beres, tidak benar. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Inilah pengaturan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, termasuk saat ini, keuangan gereja Tuhan, bait Allah, harus dicukupkan. Bukan oleh orang kafir. Memang Tuhan pernah pakai orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara pernah membaca George Mueller, seorang yang membawa begitu banyak anak-anak yang tidak punya orang tua dalam pantinya, panti asuhannya, 10.000, hampir 10.000. George Mueller ketika dia mau meninggal, dia menyaksikan ketika orang-orang percaya tidak mau memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan karena dia tidak memperkaya diri, Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak percaya. Bahkan satu hari pernah saya membaca kisahnya, tidak lagi ada susu untuk diberikan kepada anak-anak panti ini. Itu susu yang harus diberikan ke satu tempat, kalau tidak salah ke tempat ibadat bukan orang percaya, tiba-tiba mogok mobilnya. Waktu mogok, ini kalau nggak disampaikan bisa rusak, kasih aja ke panti daripada George Mueller.
Jadi kalau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang umat pilihan tidak mau belajar memberikan kepada Tuhan yang seharusnya, maka Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak percaya. Itu sebab bagian pertama ini apa sih maksudnya? Ternyata buat saudara dan saya sebagai memang umat Tuhan, milik Tuhan, maka 1 Korintus pasal 9 ayat 13-14 mengingatkan juga bahwa orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan, di bait Allah, supaya persembahan persepuluhan ini tadi saya katakan bukan untuk milik pribadi. Hamba Tuhan, pendeta, gembala yang mengambil persembahan persepuluhan dari jemaatnya untuk kekayaan pribadi, pasti nggak bisa khotbah ini. Saudara tangkap? Kalau saya mengambil persembahan persepuluhan buat diri saya dan keluarga saya tidak bisa khotbah di mimbar ini. Bicara tentang persembahan persepuluhan. Oh terang aja Pak Pendeta Randy ngomong begitu karena semua persembahan persepuluhan diberikan kepada dia. Saya semakin kaya. Maka tidak bisa khotbah persembahan persepuluhan. Namun bersyukur kepada Tuhan, gereja ini dari awal, di awal tadi saya kutip Pak Pendeta Yonatan katakan, kalau setiap saudara dan saya yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen sejati, merasakan berkat begitu melimpah, pekerjaan saudara dan Tuhan memberkati dengan firman yang melimpah, maka seharusnya lah 1 Korintus 9 ayat 13-14 juga menjadi bagian bukan hanya saudara tapi juga hamba Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikianlah Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ada gereja-gereja tertentu, pendetanya juga sekalian bisnis. Saya juga pernah ditawarkan, dinasihati oleh seorang, Pak Pendeta Randy, kalau masih ada waktu, bisnis aja Pak, sambil menjadi gembala sidang. Kan gak ganggu apa-apa Pak. Waduh, kok begitu nasihatnya? Kenapa dia ngomong begitu? Karena ada gereja-gereja tertentu yang melakukan seperti itu. Tapi saya tahu prinsip firman Tuhan. Orang yang melayani mezbah mendapat bagian dari mezbah itu, demikianlah siapa yang tetapkan? Tuhan telah menetapkan. Maka kalau saudara perhatikan orang-orang Lewi di dalam kitab Nehemia, mereka tidak lagi mengurus bait Allah. Mereka kerja, berladang dan segala sesuatu dia kerjakan. Kenapa? Nehemia ini nggak ada yang ngurus bait Allah. Mereka semua kerja. Kalau sekarang mungkin nge-grab jadi apa, pekerjaan sampingan untuk tambah penghasilan. Nehemia dikatakan oleh Tuhan, kasih tahu orang Israel. Orang-orang Israel sudah berdosa kepada Tuhan. Sehingga orang-orang Lewi yang dikhususkan dan tidak melakukan pekerjaan lain kecuali melayani bait Allah, mempersiapkan semua ibadah korban, harus bekerja. Kalau nggak bekerja, anak-anaknya mau makan apa, keluarganya mau makan apa. Akhirnya Nehemia begitu marah dengan orang Israel, mereka mulai kembali, kami sudah berdosa pada Tuhan. Sekali lagi, ini pengaturan dari Tuhan, bukan pengaturan dari Nehemia. Juga pengaturan dari pendeta bukan. Hanya memang ada pendeta-pendeta tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu yang menarik persembahan persepuluhannya bagi dirinya sendiri. Dan ini tentunya tidak benar. Karena Alkitab katakan bukan untuk kebutuhan memperkaya diri dari gembala atau pendeta hamba Tuhan tertentu. Maka kalau saudara perhatikan Maliaki pasal 3 ayat 10 yang tadi sudah dibacakan, setiap kali kita diingatkan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Apa maksudnya persediaan makanan? Saudara, kalau saudara pergi ke daerah, saya berapa kali sering pergi ke daerah-daerah melayani waktu di dalam pelayanan misi, rata-rata jemaat-jemaat itu bukan membawa uang, tapi bawa padi, bawa beras, bawa gandum, bawa jagung, bawa hasil bumi, singkong dan sebagainya. Ke gereja Tuhan, persis seperti perjanjian lama. Karena mereka tidak punya job yang menghasilkan uang, tapi yang dihasilkan adalah hasil bumi, pertanian. Maka mereka memberikan, kalau tadi 1, 2, 3, 4 hitung domba, yang ke-10 milik Tuhan. Itu maksudnya apa? Untuk mengingatkan, kalau tumbuhan bisa tumbuh, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kalau binatang bisa sehat, tidak kena penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku, tiba-tiba mati, itu karena Tuhan. Maka mereka kembali kepada Tuhan. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan setiap hari Sabat dan Tuhan memberkati mereka. Seorang pebisnis Kristen yang begitu mengasihi Tuhan bilang kepada saya, harusnya jemaat diajar, dididik
untuk semakin mengenal Tuhan. Lalu mereka diberkati oleh Tuhan. Lewat berkat-berkat itulah mereka datang kembali kepada Tuhan dan gereja menjadi terang dan garam bagi di dalam maupun di luar. Saya pikir benar kata pebisnis ini. Bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Supaya di dalam rumah Tuhan, kalau konteks sekarang dalam gereja Tuhan, maka gereja Tuhan punya kecukupan biaya dana untuk membiayai banyak hal. Hamba Tuhan yang full timer, yang tidak berbisnis, juga para penginjil, juga bayar listrik, bayar PAM. Kalau di negara-negara Eropa tertentu, mereka mengenakan pajak buat orang yang mengaku Kristen. Maka orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mau mengaku saya orang Kristen, nggak mau KTP-nya Kristen. Kenapa? Karena pemerintah ambil pajak itu. Pajaknya besar sekali. Di Eropa kurang lebih 35-40%. Termasuk di dalamnya pajak untuk gereja. Maka orang-orang yang hatinya, ini bagian yang berikutnya, ketika tidak mau, rela, terpaksa, ya udah gue nggak usah jadi orang Kristen lah, hapus aja. Nah ini saudara ya, lihat ya, ketika orang bayar pajak, kamu dipaksa oleh pemerintah harus bayar pajak, karena kamu adalah warga negara dari negara ini, kewajiban kamu. Ya nggak tahu, ada yang sampai nanti umur 55, 60, ada yang dibalikan negara-negara maju. Saya tidak tahu dengan Indonesia, kemarin katanya ada BPJS tenaga kerja yang ketika selesai nanti dibalikan berapa biaya dan sebagainya. Saya kurang paham untuk itu, nanti saudara bisa cari tahu sendiri. Maka orang-orang seperti ini menjadi terpaksa ketika dia memberikan kepada Tuhan, karena hatinya tidak di sana. Maka Tuhan Yesus bilang bukan hanya secara legal kamu memberikan pada Tuhan, tapi hatimu turut memberi enggak? Kalau enggak jangan. Kenapa? Nanti kamu berkeluh kesah. Saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul 18 ayat 1-3, mungkin saya tidak tulis di situ. Ketika Paulus tahu bahwa orang-orang Korintus memang belum punya kapasitas, hatinya belum cukup mengenal dia sebagai rasul, maka Paulus harus bekerja sebagai tukang kemah bersama Priscilla dan Aquila. Tapi apakah Paulus terus-menerus jadi tukang kemah, berbisnis, bikin tenda? Enggak. Dia stop ketika pelayanan dengan Timotius. Ada waktu tertentu, stop, berhenti. Aku serahkan, bukan hanya 1/10, tapi seluruh hidupku. Sampai mati di penggal, aku juga siap. Nah saudara, kalau ketemu gereja seperti ini, yang hamba Tuhannya rela untuk menyerahkan segala sesuatunya, dan sudah di dalam jalur yang benar, lalu saudara tidak mau ambil bagian, maka saudara bukan berdosa kepada gereja atau kepada hamba Tuhan, tapi berdosa kepada Tuhan yang menetapkan peraturan pemberian, persembahan, persepuluhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita bersyukur di gereja ini ada pengaturan, tidak masuk kepada gembala hamba Tuhan, tapi ada majelis keuangan, ada bagian verifikasi, ada bagian majelis diakonia, ada bagian majelis ibadah, ada keperluan apa yang harus dibereskan, ada yang harus dikerjakan. Kalau tidak ada renovasi terjadi seperti sekarang ini. Gereja akan kesulitan sekali dana. Itulah sebabnya gereja-gereja di Eropa banyak yang tutup dan tidak bisa bayar listrik. Di Australia juga begitu. Bayar PAM tidak bisa, jemaat sudah semakin habis. Buat apa bayar persembahan persepuluhan kepada gereja? Toh kami tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya makin menyusut. Bahkan dipaksa pun oleh pemerintah harus bayar. Kalau kamu orang Kristen, akhirnya mundur. Akhirnya gereja banyak dijadikan restoran, gereja ditutup, dijual kepada orang-orang beragama seberang. Apakah saudara sebagai umat pilihan Tuhan, di dalam kesementaraan waktu, kita tidak mau mengambil bagian? Saya pun demikian. Tadi ada bagian saudara, ada bagian saya. Sepenuh waktu, apa yang kita bisa kerjakan? Ini bagian yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan di dalam prinsip yang kedua. 1 Korintus 6 ayat yang kedua. Kita bisa baca bersama-sama prinsip di dalam Alkitab dalam memberi. 1 Korintus 6 ayat 2. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengan rela hati, bukan dengan terpaksa. Sekali lagi, dengan rela hati, bukan seperti bayar pajak
Ada orang yang tidak percaya Tuhan, kalau gitu sama aja dong Pak. Seperti pemerintah ambil pajak 10%, belum lagi tambah lagi pajak service charge dan sebagainya akan lebih dari 10%. Saudara yang kasih Tuhan, beri dengan rela hati. Karena aku mencintai Tuhan. Tuhan memberikan 100, aku memberikan 10. Sangat masuk akal, bukan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah kaya raya, Dia pemilik segala sesuatu. Dunia ini adalah dunia Bapa yang satu hari saudara dan saya juga tidak akan bawa apa-apa ketika tinggalkan dunia ini. Lalu buat apa saya pikir? Yesaya 29 ayat 13 juga mengatakan, bukan secara lahiriah, tetapi keluar dari hati, karena aku mengasihi Tuhan. Saudara, kalau mencintai seseorang, nggak usah disuruh. Nggak mungkin kita kasih. Kemarin ada seorang pekerja taman di tempat ini, bawa handphone. Dia bilang, istri saya bilang, Pak, handphonenya kok taruh di sini, ntar hilang loh. Tukang taman bilang, yang bagian potong, Bu, itu udah pernah saya tinggal di kantin, nggak ada yang mau ambil. Nggak ada yang mau ambil Bu, handphonenya. Saya perhatikan, deketin. Nokia loh Pak, tapi Nokia udah 10-15 tahun yang lalu. Ini kalau dijual juga nggak ada harganya. Jadi saya taruh di situ. Hari ini ulang tahun pernikahan ke-28 tahun. Terima kasih buat saudara-saudara yang mengucapkan hari pernikahan. Saya ingat 2 Oktober 1994. Saya menikah, persis hari Minggu. Saya tanya sama istri saya, pernah nggak peringatannya jatuhnya hari Minggu, persis seperti hari ini? Istri saya bilang, kayaknya pernah, kayaknya enggak, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi hari ini persis, saya ingat betul. Ketika pemberkatan nikah jam 1, selesai jam 3, saya pulang ke Taman Modern, rumah saya di Taman Modern, saya cepat-cepat ganti baju, saya pergi kebaktian jam 6. Jam 6 saya waktu itu belum jadi penginjil. Belum jadi penginjil, cuma melayani aja gitu, seperti saudara yang belum jadi penginjil gitu. Saya bilang, ini hari Tuhan, Tuhan udah begitu baik sama kita. Kita bisa merencanakan pernikahan, ya dikasih pinjam kartu kredit, emas juga dipinjemin gitu untuk gaya-gayaan kasih ke calon mertua, padahal itu dipinjemin sama ipar. Ini tenang aja, nanti emas gini itu gue pinjemin, lu bawa aja gitu. Bener nih, bener. Ya udah sih jalanin aja. Maka saya ingat kebaikan-kebaikan Tuhan waktu saya menikah 28 tahun yang lalu, hari Minggu. Maka saya bilang nggak bisa, kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Saya datang kembali, wah istri saya masih make up pengantin begitu. Cuma ganti baju pokoknya dari baju pengantin jadi baju yang nggak terlalu ribet, datang ke gereja. Mau apa sih saudara? Mau gaya-gayaan? Bukan. Mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Nah ini namanya ketika kita mau memberikan sesuatu, aku mengasihi Tuhan, aku rela hati. Bukan dengan terpaksa, bukan supaya kelihatan gaya, keren, enggak. Tapi karena kita memang tahu Tuhan udah begitu baik. Tadi kembali ke handphone itu nggak mungkin hari pernikahan ini saya kasih istri saya, inilah persembahan HUT ke-28, handphone Nokia 15 tahun yang lalu. Yang ditaruh di kantin pun gak ada yang mau ambil. Mungkin gak saudara? Gak mungkin. Pasti kita pikirkan apa yang terbaik. Tapi yang pasti seluruh kehidupan kita berbagi sebagai suami istri. Bagian yang kedua, ini hal yang penting. Baik Matius maupun Yesaya dikutip oleh Tuhan Yesus dari Yesaya pasal 29 ayat 13. Diucapkan dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Dengan bibirnya. Padahal hatinya bagaimana? Dekat apa jauh? Jauh. Berarti bangsa Israel waktu itu ikut beribadah, ikut datang ke gereja. Kalau konteks sekarang ikut ini, ikut itu, ikut melayani dan sebagainya. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Waduh sedih sekali saudara. Cuma lahiriahnya aja, kelihatannya aja, jubahnya aja keren, stolanya aja keren nih supaya gagah. Enggak, supaya ingatkan saya ini hamba Tuhan, bukan hamba dunia. Harus baik-baik jadi hamba Tuhan untuk mengingatkan itu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, termasuk datang dengan persembahan kita, tapi hati kita jauh daripada Tuhan,
percuma bangsa ini memuliakan aku, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi apa dong? Bagaimana kita harus memberi? Bagaimana kita harus mengaitkan kehidupan kerohanian kita dengan apa yang kita miliki, dengan anak-anak, dengan penghasilan, dengan segala sesuatu. Kita masuk yang terakhir, yang ketiga. Kita dan semua kita, sesungguhnya apa yang kita miliki, sesungguhnya siapa? Milik siapa? Milik Tuhan. Bagian yang ketiga. Saudara, semua yang kita miliki, diri kita, termasuk jiwa, nyawa kita, tubuh kita, jangankan soal penghasilan dan keuangan, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Kita baca Lukas 16 ayat yang ke-9 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa maksudnya? Pergunakanlah keuangan. Mamon adalah lambang bagian untuk menyatakan keuangan, kekayaan, harta milik di dalam dunia ini, di dunia ini. Waktu kita tahu bahwa ada kekayaan dunia ini, ada mamon, dikatakan mamon yang tidak jujur ini, supaya kekayaan ini kalau tidak dapat menolong kamu lagi, waktu orang menghembuskan nafas terakhir, tidak bisa lagi ada yang bisa menolong, dokter juga sudah hands up, tidak ada obat lagi, Bapak tinggal tunggu, apakah seminggu, sebulan, hari, menit, tinggal tunggu, udah gak ada lagi bisa menolong, termasuk kekayaan yang saudara dan saya miliki, deposito kita tidak bisa lagi menolong kita, logam mulia kita, harta kita semua tidak bisa lagi. Di ujung itu, maka kalau kita sudah mempergunakan baik-baik, kita berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apa kemah abadi? Sorga mulia. Bukan kemah yang sementara. 2 Korintus 5 berkata, kalau kemah yang kami diami ini dibongkar, maksud kemah dibongkar, badan kita dibongkar. Tuhan sudah menyediakan tubuh yang kekal, tubuh yang baru. Inilah bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan. Ini adalah bagian dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu udah, kalau saudara baca, ini sudah pernah dikhotbahkan di tempat ini, mungkin belum terlalu jelas, Lukas pasal 16. Ketika bendahara ini mau dipecat, dia masih punya otoritas. Aku masih punya ada waktu. Kalau ada orang hutang kepada tuanku dengan otoritasku, aku kasih dia, nih lunas. Kamu buat surat hutang, aku diskon 50%. Ada utang minyak, ada utang gandum, aku diskon. Maksudnya apa? Ini bendahara, kata Tuhan Yesus, ini orang pinter. Anak-anak dunia lebih cerdas, lebih cerdik daripada anak-anak terang. Saya waktu baca itu nggak ngerti, saudara, maksudnya apa sih? Tuhan mau kasih tahu, anak-anak dunia, dia tahu mempergunakan mati-matian supaya bisa dapat keuntungan-keuntungan. Tapi sayang, kata Tuhan, nanti saatnya tiba, engkau tidak bisa lagi pakai harta benda kekayaanmu untuk yang kekal. Seharusnya, Tuhan Yesus katakan, anak-anak terang, orang-orang percaya, orang Kristen, belajar dari bendahara yang tidak jujur itu. Kalau saudara masih punya waktu dan kesempatan, gunakan baik-baik mamon yang tidak jujur itu, kekayaan itu. Bukan berarti kita semua harus jadi pendeta, harus jadi full timer, bukan seperti itu. Kerjakan sesuai bagian-bagian kita masing-masing, dikelola dengan baik dalam gereja ini. Maka kita akan menerima upah, akan diterima di dalam kemah abadi. Itu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dia tahu menggunakan otoritasnya di last minute, supaya waktu sudah dibantu orang-orang yang pada utang, nanti aku dipecat. Di dalam perumpamaan Lukas pasal 16 itu, nanti orang-orang ini semacam tanda petik balas budi, utang jasa. Dulu aku pernah diskon kamu ya, 50% ya. Aku diskon kamu ya, 80% ya, 30% dan sekian. Sekarang ingat gak jasa aku? Oh iya deh, karena aku tidak bisa mencangkul, aku tidak bisa kerja ini, tidak bisa kerja itu, kerjanya cuma bendahara. Ya udah, dulu kamu sudah pernah buat baik, kata orang yang pernah berhutang. Ya udah, sekarang saya tampunglah kamu. Maksudnya begitu. Jadi begitu cerdiknya menggunakan otoritas waktu yang ada. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita masih diberikan waktu dan
kesempatan. Inilah bagian 3 prinsip yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita melihat beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang saya catat adalah seperti ini, saudara. Jika sebuah gereja lokal salah urus, persembahan persepuluhan jemaat diambil seorang pemimpin bagi kepentingan pribadinya. Tadi saya sudah katakan ada pendeta, gembala tertentu memang yang ambil untuk kepentingan, sehingga dia ganti mobil, dia ganti motor, koleksi motornya juga Harley Davidson semua, yang harganya ratusan juta, mobilnya juga mewah. Wah, itu begitu berkelimpahan. Apakah saya boleh mengalihkan persembahan persepuluhan ke pelayanan atau hamba Tuhan tertentu yang pelayanannya memang sudah terbukti baik? Ini kasus ya saudara. Jadi ada gereja tertentu yang jemaatnya bertanya seperti ini. Bolehkah saya kasih ke gereja lain atau hamba Tuhan lain? Kalau di gereja tempat saya beribadah, ini enggak beres pengaturan keuangannya. Hamba Tuhannya cari untung kekayaan sendiri, koleksi ini, koleksi itu dan sebagainya. Maka saya berpendapat dalam hal ini jemaat yang benar-benar tahu kondisi itu bisa memberikan pelayanan kepada persembahannya, persepuluhannya kepada pelayanan gereja hamba Tuhan yang jelas-jelas melakukan pekerjaan Tuhan, menunjukkan buah-buah pelayanan yang jelas dan teruji. Jadi kalau ada kasus seperti ini bisa terjadi. Saya mau keluar dari sana bagaimana? Saya nggak ada gereja lain, cuma di situ. Cuma saya tahu gereja itu memang memperkaya diri ini para pengurus, para hamba Tuhannya dan gembalanya terutama. Maka dalam konteks seperti ini, saudara bisa memberikan kepada orang-orang yang kita tahu persis, begitu berjerih lelah, susah payah, aduh motor pun mogok-mogok. Nah ini ya saudara, kalau gereja Tuhan di tempat ini bisa mengatur segala keuangan begitu baik, tadi seperti di awal, kalau setiap kita bertanggung jawab, maka ada keuangan yang cukup kita bisa lakukan pekerjaan misi, pekerjaan Tuhan. Kalau tidak, bayar listrik pun mungkin akan kesulitan. Bayar tukang taman 1 bulan pun bersih-bersih juga ada kesulitan. Yang kedua, apakah kalau saya belum cukup mampu? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Perintah memberikan persepuluhan tetap berlaku enggak Pak? Saya belum cukup Pak. Kalau saya berikan persembahan lagi pada Tuhan makin kurang Pak. Saya menjawab, saudara dan saya harus lebih belajar takut kepada Tuhan. Karena sekali lagi ini bukan perintah saya, bukan perintah dari gereja sinode, bukan. Tapi perintah dari Tuhan. Perhatikan 1 Korintus 10 ayat 31. Lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi waktu saudara melakukan itu, termasuk di dalam keadaan kurang dan Tuhan tahu kita kurang. Tuhan tahu nggak saudara kita kurang? Ini saudara yang jadi orang tua. Kalau anak kita kerja, kita tahu penghasilan dia berapa, pengeluaran dia berapa. Orang tua biasanya tahu tuh. Tahu, bisa minimal secara kasar lah. Kalau anak mau ngomong, dia udah tahu berapa penghasilannya. Terus ketika dia memberikan kepada saudara, orang tua, yang sudah membesarkan anak-anak ini, dan kita tahu kondisi keuangan mereka. Terus dia kasih pi, mi, pa, ma, ini aku beri sama mama, sama papi, sama mami sedikit. Saudara gimana? Kok cuma segitu? Ada yang begitu nggak? Kok cuma segitu? Mesti lebih banyak dong. Ini orang tua kurang beres ya saudara ya. Kalau orang tua yang beres tuh, aduh hati kita gimana? Kemarin waktu ulang tahun anak-anak kumpulkan uang, tapi tidak cukup untuk membeli sesuatu. Terus saya protes nggak? Ini enggak. Kenapa? Karena kita melihat hati yang memberi. Hati yang memberi cinta kasih orang tua, bapak kepada anak, anak pada bapak. Ini yang membungkus semua. Waktu saya renungkan bagian itu, lalu saya lihat diri saya sama Tuhan. Saudara lihat diri saudara sama Tuhan. Ketika kita memberikan dengan kesungguhan hati. Tuhan kira-kira tahu nggak kantong saudara? Deposito saudara? Keuangan saudara? Pasti tahu. Manusia aja tahu apalagi Tuhan. Tadi di awal ketika ada seorang berkata, Pak saya udah tahu. Dia hanya mencari-cari alasan. John Piper, saya kutip tulisannya, semua uang kita adalah milik Tuhan. Persepuluhan adalah secara khusus kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Kalau kita punya istri, suami berkata, semua waktuku adalah milikmu istriku. Semua waktuku.
kata suami, adalah milik engkau, istriku. Namun suami itu tidak pernah memberikan waktunya secara khusus kepada istrinya untuk menikmati kebersamaan. Tapi setiap kali sama-sama, semua waktuku adalah milikmu, say. Pakai say kan biasa sekarang kita. Pakai say, pakai babe, pakai apa terserah lah ya. Mau mesra-mesraan. Tapi nggak pernah jalan sama-sama. Tapi ngomongnya semua waktu adalah milikmu. Nggak pernah ada waktu sama-sama. Ya, ada waktu kebersamaan. Istrinya mau minta tolong, nggak ada. Dulu oke, pacaran saya anterin, sekarang sih sorry ya, nggak ada waktu, sibuk. Tapi katanya waktu milik kita bersama. Iya, waktuku adalah milikmu. Nah, ini John Piper bilang, ini omong kosong. Nggak mungkin kalau kita mengasihi istri waktu milik bersama tapi tidak memberikan. Yang terakhir C, bagian terakhir. Pertanyaan yang sering ditanyakan, jika saya memberikan persepuluhan, apakah berkat-berkat Tuhan seperti yang Ia janjikan akan terjadi nggak Pak kepada saya? Saya menjawab iya. Kenapa iya? Karena Tuhan yang janji, bukan saya. Kalau saya janji ntar satu hari saya nggak ada di sini lagi, dulu mana tuh yang janji udah nggak ada. Tapi kalau Tuhan janji, ada saya, nggak ada saya. Ada para pendahulu kita di tempat ini, nggak ada. Ini janji Tuhan selama-lamanya. Saya ambil kutipan dari ESV, terjemahan put me to the test. Ujilah aku. Next slide yang terakhir. Malaikha pasal 3 ayat 10. Mungkin sudah tidak, ya ini dia. Tadi sebelumnya, ini ada janji pertolongan Tuhan. Jadi dalam pergumulan-pergumulan saudara, kalau saya dan saudara sudah belajar taat, Tuhan, aku ada masalah, anakku harus bayar uang sekolah, harus masuk bayar uang pangkal. Nanti kalau saudara belajar taat, saya sudah melewati. Ketika belajar taat, dalam kesulitan apapun, heran. Tuhan kirimkan banyak burung gagak. Saudara burung gagak waktu Elia. Nanti Tuhan pimpin, kok bisa ya? Kok ada ya cara Tuhan menolong saudara, menolong saya? Karena kita mau taat. Itu aja persoalan yang paling sederhananya. Maka Malaikha 3 ayat 10. Put me to the test. Ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bukan berarti kita sedang main judi sama Tuhan. Tuhan, aku kasih 10, ingat ya Tuhan, kalau aku memberi 10, maka akan menabur 30, 60, 100 kali lipat. Kalau 30 kali 10, 300. Kalau 60 kali 10, 600. Kalau 100, aku harus dapat 1000. Nah ini namanya judi sama Tuhan. Pasti bukan seperti itu. Ketika kita melakukan dengan relasi yang benar, seperti anak dan bapa. Mari bangkit berdiri, kita baca ayat yang terakhir. Untuk mengingatkan saudara dan saya, bahwa Tuhan mengasihi kita seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mazmur 103 ayat 13, 1, 2, 3. Seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Saya juga anak Allah. Mari kita bersama-sama memuliakan Allah kita, termasuk dengan keuangan kita. Baik yang masih remaja, pemuda, yang jadi karyawan, yang bekerja. Mari kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri atau mencari yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini kami diajar, dididik akan perintah Tuhan soal keuangan kami, soal keuangan gereja Tuhan. Tuhan, Engkau tahu setiap kondisi kami. Ada yang sedang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan keuangan mereka. Tuhan tahu itu. Karena Engkau Bapa yang Maha Tahu. Dan Engkau begitu mengasihi, menyayangi kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami lalai melakukan bagian kami. Baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai jemaat-Mu. Didik kami, ajar kami, supaya kami belajar bertanggung jawab di dalam kesementaraan. Seperti perumpamaan bendahara itu, menggunakan otoritasnya selama dia ada waktu,
Demikian juga kami, selama ada waktu dan kesempatan di dalam dunia ini, kami boleh mengambil bagian khususnya buat perkara-perkara yang kekal. Tuhan tahu setiap kompleksitas pergumulan masing-masing kami. Biarlah firman hari ini terus mendidik mengajar kami apa yang Engkau inginkan dari hidup kami, supaya kami semakin memuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri.